Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah tentang metode penelitian eksperimen. Bagi teman-teman mahasiswa yang akan melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, ada salah satu metode yang digunakan pada pendekatan tersebut adalah metode eksperimen. Atau mungkin pada teman-teman yang akan melaksanakan penelitian R&D juga bisa menggunakan metode eksperimen. Ya, biasanya memang metode eksperimen itulah yang digunakan. Nah, baik teman-teman sekalian, dalam metode penelitian eksperimen ini ada banyak kelebihannya. Di antaranya adalah mengembangkan kemampuan berpikir kreatif. Itu kalau kita menggunakan metode eksperimen. Sehingga yang kedua kelebihannya, karena berpikir kreatif berarti kita mengoptimalkan kreativitas ya. Kreativitas dalam berkarya, dalam berpikir, dalam menemukan sesuatu yang baru, kreativitas dalam berinovasi itu akan kita dapatkan jika kita menggunakan metode eksperimen. Kenapa? Karena banyak yang kita lakukan. Kita melakukan sesuatu itu sendiri, penelitian itu sendiri kalau dibandingkan dengan metode-metode non eksperimen ya. Nah, baik teman-teman sekalian, metode penelitian eksperimen ini adalah metode yang tadi saya katakan berada pada wilayah pendekatan kuantitatif ya. Kemudian biasanya ini adalah digunakan dan umumnya digunakan untuk mengukur pengaruh ya. Bukan mengukur hubungan, tapi mengukur pengaruh, sebab akibat. Jadi ada satu perlakuan sebab akibat, lalu kita meneliti dari variabel bebas, variabel terikat. Itu alur dari metode eksperimen ya. Jadi bukan mengukur hubungan tapi mengukur pengaruh. Lalu kondisinya di dalam metode ini adalah kita lihat harus terkendali. Ya, jadi kenapa harus terkendali? Karena kita kan akan mengukur pengaruh. Oleh karena itu kita harus punya kelompok yang tidak dipengaruhi, tidak dilakukan apa-apa dalam kelompok itu ya, tidak mendapatkan perlakuan. Itu namanya kelompok kontrol gitu ya. Nah, baik teman-teman sekalian, dalam eksperimen ini pengerjaannya itu dilakukan di laboratorium ya. Laboratorium itu adalah suatu tempat di mana para peneliti melakukan kegiatannya untuk menguji ya, untuk belajar atau menguji suatu perlakuan tadi ya, tadi melihat pengaruh macam-macam, apakah makanan ataukah lain-lain gitu. Kita lihat di dalam laboratorium, misalnya makanan, misalnya ingin menguji zat pewarna yang digunakan dalam satu makanan misalnya, atau mungkin sebaliknya penggunaan zat pewarna untuk makanan tertentu misalnya. Itu kita lihat diuji di laboratorium misalnya. Itu contoh satu saja. Nah, jadi laboratorium itu ada yang indoor, ada yang outdoor. Yang indoor itu misalnya kita lihat laboratorium biologi, fisika, kimia misalnya, itu sains ya. Atau mungkin di sosial misalnya laboratorium bahasa, laboratorium micro teaching kalau teman-teman di bidang pendidikan, itu adalah yang di dalam ruangan. Tapi kalau teman-teman yang di bidang penelitian lain, misalnya pertanian, itu ada laboratorium yang outdoor. Misalnya penelitian tentang tanaman hias, kemudian tanaman sayur, itu kan ada kebun percobaannya. Kemudian misalnya teman-teman yang perikanan, itu kan di luar. Kemudian kehutanan misalnya, atau teman-teman yang kuliah di ilmu kelautan gitu kan, laboratoriumnya itu di luar ya. Jadi laboratorium itu bisa di dalam dan di luar. Baik teman-teman sekalian, di dalam
pemilihan sampelnya di dalam metode eksperimen itu adalah sampelnya random. Nanti pelajari bagaimana cara mengambil sampel random ya. Nah, kenapa sampel random itu adalah sampel yang paling bagus untuk melaksanakan metode eksperimen, teknik yang paling bagus ya. Nah, baik teman-teman sekalian, kita lihat sekarang pendekatannya. Pendekatan berpikirnya di dalam metode eksperimen itu berpikir induktif ya, berpikirnya induktif bukan deduktif. Kemudian langkah-langkahnya sekarang, yang pertama tentukan masalah dulu ya, tentukan masalah. Kemudian yang kedua identifikasi masalah, dan dilihat identifikasi 1, 2, 3 sebanyak mungkin. Nanti kan tidak semuanya diteliti, dari sesudah diidentifikasi sekian banyak mana yang akan difokuskan. Nah, setelah identifikasi masalah, lalu lakukan studi literatur ya. Penelitian terdahulu apa kontribusinya terhadap penelitian yang akan kita lakukan, apa yang kita bisa pelajari dari studi literatur, dari hasil penelitian terdahulu atau dari teori-teori yang ada ya. Itu sebagai rujukan dalam melaksanakan metode eksperimen yang kita lakukan. Kemudian setelah itu rumuskan hipotesis ya, hipotesis yang akan diuji ya oleh peneliti. Dalam hal ini teman-teman sebagai peneliti. Lalu setelah itu langkah yang kelima, membuat desain penelitiannya seperti apa. Nah, yang keenam, setelah lengkap dari rangkaian 1 sampai 5 sampai membuat desain penelitiannya, kalau itu sudah di ACC biasanya, kalau 1 sampai 5 itu ada pada proposal. Jika dosen pembimbingmu sudah meng-ACC sampai dengan desain penelitiannya, itu baru masuk ke langkah yang keenam, yaitu pelaksanaan eksperimen ya, pelaksanaan penelitian. Yang ketujuh yaitu menganalisa data ya, menganalisa data. Dan yang kedelapan, menginterpretasikan hasil uji coba, hasil eksperimen tadi. Apakah kamu misalnya menelitinya sains di laboratorium indoor ya, dalam ruangan, atau mungkin kamu misalnya di luar ruangan, tergantung program studinya ya. Misalnya klimatologi misalnya, kan itu di luar ruangan misalnya. Bisa juga misalnya pada batas-batas tertentu dilakukan di luar ruangan. Tergantunglah apa topiknya yang akan teman-teman teliti. Kemudian setelah melalui rangkaian dari tahap ke-1 sampai ke-8, lalu yang ke-9 adalah penarikan kesimpulan ya. Jadi setelah 1 sampai 6 sampai desain itu proposal, lalu 7 itu pelaksanaan eksperimen, 8 analisa data, kemudian yang ke-9 penarikan kesimpulan. Kalau sudah ada penarikan kesimpulan berarti kamu sudah selesai, sehingga buatlah laporan yang lengkap dari hasil penelitianmu dengan menggunakan metode eksperimen. Nah, baik teman-teman sekalian, itulah bagaimana tahapan kita melaksanakan metode eksperimen. Jika kamu berminat untuk melaksanakan penelitian dengan metode eksperimen, mudah-mudahan ini bisa membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.